Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita berjumpa kembali dengan pembelajaran fikih. Kali ini Bapak akan meneruskan tentang pokok bahasan pernikahan yang sebelumnya kalian sudah pelajari, seperti hukum dan syarat nikah, hukum perwalian, hukum nikah, dan sebagainya. Kali ini dalam pernikahan ada istilah yang disebut dengan kafah atau kufu. Kafah atau kufu artinya kesamaan, kecocokan, dan kesetaraan. Dalam konteks pernikahan berarti adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dari segi keturunan, status sosial, jabatan, pangkat, agama atau akhlak, dan harta kekayaan. Ini yang dimaksud dengan kufu atau kafah, setara, sepadan. Jadi kufu atau kafah menginginkan adanya keserasian dalam pernikahan, agar dalam pernikahan nanti tidak terjadi sesuatu yang tidak seimbang antara suami dan istri. Baiklah anak sekalian, yang kedua, bagaimana tentang hukum kufu atau hukum kafah? Hukum kafah adalah hak perempuan dari walinya. Ingat, kafah adalah hak perempuan dari walinya. Jika seseorang perempuan rela menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, tetapi walinya tidak rela, maka walinya berhak mengajukan gugatan atau fasakh. Ulang kembali, hukum kafah adalah hak perempuan dari walinya. Contohnya, jika seorang perempuan rela, ingat, rela menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, tetapi walinya tidak rela, maka walinya berhak mengajukan gugatan atau pembatalan, atau dengan kata lain tidak setuju. Demikian pula sebaliknya, apabila gadis solihah dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, ia berhak mengajukan fasakh. Dalam hal ini perempuan solihah itu juga berhak mengajukan fasakh. Dalam hal ini kafah adalah hak bagi seorang, karena itu ia berhak mengajukan gugatan fasakh. Nah sekalian, itulah yang dimaksud dengan kafah atau sekufu dalam pernikahan. Nah sekalian, berikutnya adalah bagaimana pendapat tentang kafah dari beberapa ulama. Yang pertama, sebagian ulama mengutamakan bahwa kafah itu diukur dengan nasab atau keturunan, kemerdekaan, ketaatan, agama, pangkat, pekerjaan, profesi, dan kekayaan. Ini menurut sebagian ulama. Jadi kalian nanti kalau menikah itu harus kufu, harus kafah, harus setingkat, baik dari segi keturunan, kemerdekaan, ketaatan dalam beragama maupun pekerjaan, sehingga tidak terjadi hal-hal dalam berumah tangga nantinya.
Yang kedua, pendapat lain mengatakan bahwa kafah itu diukur dengan ketaatan menjalankan agama. Laki-laki yang tidak patuh menjalankan agama tidak sekufu dengan perempuan yang patuh menjalankan agamanya. Artinya, kalian tidak sekufu menikah dengan laki-laki yang umpamanya ini toh, umpamanya kalian menikah dengan laki-laki yang peminum, sedangkan kalian adalah rajin mengamalkan ibadah dalam beragama. Ini namanya tidak sekufu. Nah, jadi pentingnya sekufu dalam pernikahan ini amat penting sekali untuk nanti kelancaran dalam pernikahan kalian. Sehingga anak sekalian, Bapak ingatkan bahwa perempuan yang solihah insya Allah akan bertemu dengan laki-laki yang soleh, dan laki-laki yang soleh insya Allah akan bertemu dengan perempuan yang solihah. Itulah anak sekalian, pembelajaran kali ini tentang kufu atau kafah. Oke, anak sekalian, kita lanjut pembelajaran kali ini tentang studi fikih. Yang berikutnya yaitu tentang macam-macam pernikahan terlarang. Ingat, macam-macam pernikahan terlarang. Pernikahan terlarang dalam agama Islam itu ada 4 macam. Yang pertama adalah nikah mut'ah. Apa yang dimaksud dengan nikah mut'ah? Nikah mut'ah adalah nikah yang dilakukan oleh seorang dengan tujuan melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu. Nikah ini sering di masyarakat itu dikenal dengan kawin kontrak. Adakah teman kalian atau saudara kalian, bahkan keluarga kalian yang menikah dalam jenis ini? Nah, kalau ada, perhatikan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Salmah bin Al-Aqwa. Ia berkata, An Salamata binil Aqwa'i radhiyallahu anhu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama autosin fil mut'ati salasata ayyamin summa naha anha. Rawahul Muslim. Artinya, dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anha, ia berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan perkawinan mut'ah pada hari peperangan Autos selama 3 hari. Kemudian sesudah itu ia dilarang. Hadis riwayat Muslim. Jadi pernikahan mut'ah itu hanya dilakukan pada waktu peperangan Autos selama 3 hari. Setelah itu Rasulullah melarang. Dan yang kedua adalah jenis pernikahan yang terlarang, yaitu nikah sighar atau kawin tukar. Nah, ini menganehkan ini sekalian. Yang dimaksud dengan nikah sighar adalah seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Nah, jelas belum ini? Begini, ada seorang perempuan yang mau dinikahkan oleh bapaknya, sementara bapaknya itu
adalah seorang duda umpamanya. Nah, kemudian laki-laki itu mempunyai perempuan lain. Nah, nanti ditukar bahwa laki-laki yang menikah dengan kalian diwalikan oleh bapak kalian, sedangkan nanti bapak kalian menikah yang walinya adalah suami kalian. Itu kira-kira seperti itu yang disebut dengan nikah sighar atau kawin tukar. Rasulullah secara tegas melarang nikah sighar. La sighara fil Islam. Rawahu Muslim. Tidak ada atau tidak syah nikah sighar dalam Islam. Hadis riwayat Muslim. Anak sekalian, jenis pernikahan yang terlarang yang ketiga adalah nikah tahlil. Gambaran nikah tahlil adalah seorang suami yang mentalak istrinya yang sudah ia jima agar ia bisa dinikahi lagi oleh suami pertamanya yang pernah menjatuhkan talak 3 atau talak bain kepadanya. Jelas anak sekalian? Nah, nikah tahlil ini adalah merupakan bentuk kerjasama negatif antara muhalil atau suami pertama dan muhalal suami kedua. Ini kerjasama karena mungkin antara suami dengan suami, mantan suami dengan suami yang kalian sekarang umpamanya itu adalah teman, jadi bisa bekerja sama. Nah, nikah tahlil ini masuk dalam kategori nikah muakkad atau nikah dalam waktu tertentu yang terlarang sebagaimana nikah mut'ah. Ini tidak boleh anak sekalian. Sehingga pengharaman nikah tahlil Rasulullah telah menegaskan dalam banyak sabdanya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallala lahu. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah telah mengutuk orang laki-laki yang menghalalkan dan yang dihalalkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Anak sekalian, mudah-mudahan kita terhindar dari pernikahan ini. Oke, anak sekalian, yang berikutnya adalah jenis pernikahan yang terlarang dalam agama Islam adalah yang keempat, nikah beda agama. Ini jelas sekali anak sekalian, judulnya saja sudah nikah beda agama. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna wal amatu mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Al-Baqarah 221. Jangan nikah perempuan-perempuan musyrik sehingga mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik, meskipun ia menarik hatimu karena kecantikannya. Janganlah kamu nikahkan perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik sehingga ia beriman. Ini sekalian, dalam firman Allah ini sudah jelas sekali. Jadi seandainya kalian itu mempunyai, katakanlah mempunyai calon suami, sementara calon suami kalian masih dalam keadaan berbeda agama, ini ada dua pilihan. Apakah kalian mau membatalkannya atau
calon suami kalian itu mereka suruh beriman dulu, dalam kata lain masuk ke agama Islam dulu. Namun dengan catatan, apakah iman kalian itu kuat untuk menanggulangi hal seperti ini, baik perempuan maupun laki-laki. Baiklah anak sekalian, demikian pembelajaran fikih kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap belajar di rumah, jaga kesehatan kalian agar tidak ada hal-hal yang tidak kalian inginkan. Untuk tugas fikih kali ini Bapak belum berikan, dan mohon kalian semua pelajari pembelajaran ini. Pastikan kalian semua bergabung dalam classroom, dan bagi teman kalian yang tidak ada sinyal diberitahu agar bergabung dengan kalian agar lancar jalannya pembelajaran kali ini. Kita akhiri pembelajaran kali ini anak sekalian. Tetap belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.